Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagimu. Datang menyembah-Mu. Malam hari ini kami datang menyembah Yesus. dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembah, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di Kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak goyah. Engkau yang berjalan bersama dengan sampai hari ini. Tak pernah terlambat pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selalu nyata dalamku, selalu ada bagiku. Sekali lagi kami mau bersama-sama menyatakan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, menuntun setiap kami Terima kasih Tuhan. di dalam jalan kebenaran. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku tak akan menyerah. Kami takkan Pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
segenap hati kami percaya penuh di dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah. Yesus, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Yes. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kekuatan-Mu.
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya ya Tuhan, janjimu ajaib. Kami percaya hanya kepadamu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatan ku percaya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan, sehingga di mesbah doa kami boleh terus memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan, tuntun sertai langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, biarlah kita terus berserah dan berdoa kepada Tuhan, ya, terus memuji menyembah Tuhan. Saya bersyukur, ya, ada di sini, masih ada di Amerika, saudara. Ya, memang di sini cuacanya sangat dingin sekali, ya, dan ya jadinya kita juga semua ya agak-agak seperti flu begitu. Tapi puji Tuhan kami baik-baik saja. Saya bersyukur jemaat mesbah doa itu sangat perhatian, ya. Kemarin mungkin saya di mesbah doa benar-benar masih jet lag, jadi sakit kepala, ya, dan hidungnya juga mampet karena malam belum bisa tidur benar karena terjadi perbedaan waktu, ya, yang sangat luar biasa. Jadi ya kemarin kurang enak badan, tapi saya bersyukur jemaat mesbah doa semuanya WA, ibu ya jaga kesehatan, ibu sehat ya, ibu minum vitamin, ibu kami berdoa buat ibu. Terima kasih saudara untuk semua cinta kasih saudara ya bagi kami sekeluarga, tetap doakan ya, dan dalam segala keadaan tetap berkomitmen untuk tidak meninggalkan pelayanan di mesbah doa ini, karena saya tahu Tuhan sudah mempercayakan ya jiwa-jiwa untuk bisa dilayani. Baik saudara, kita akan sama-sama ya kembali belajar firman Tuhan, tetaplah setia, dan saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas mujizat yang terjadi pada anak saya. Saya berjanji kalau anak saya sembuh, saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan. Nama saya Neti, Bu. Hari Selasa, ya, anak saya ke dokter karena terdeteksi ada benjolan di payudara sebelah kiri, ya. Kemudian anak saya di USG dan hasilnya sangat tidak baik. Jadi setelah di USG hasilnya sangat tidak baik. Waktu hasilnya keluar ya kami mau balik ke dokter. Ke dokternya, ternyata dokternya sudah pulang. Jadi besoknya kami baru balik lagi ke dokter ya, saya menemani anak saya. Saat dokter melihat dan membacakan hasilnya, ya sungguh ya luar biasa kaget Bu, karena dokter berkata ya 50-95% kemungkinan ini adalah ganas ya. Jadi setelah di USG saudara ya, hasil dari USG dokter berkata sampai 95% itu ganas ya. Dan akhirnya ya pertengahan Desember dokter mau cuti katanya. Jadi kami putuskan untuk segera dioperasi, yaitu di biopsi saudara ya, untuk mengetahui lebih pasti lagi. Akhirnya saya pulang dari dokter hari Rabu, saya sangat galau, saya takut, saya cemas memikirkan keadaan anak saya. Karena dokter sudah menyatakan bahwa benjolan itu ganas, saudara ya. Jadi Ibu Neti galau, takut, ya cemas, memikirkan keadaan anaknya. Ya lalu saya akhirnya menelpon seorang hamba Tuhan dan beliau berdoa buat saya. Lalu supaya saya tenang dan memberikan perkataan iman, percaya bahwa anaknya sudah sembuh. Dan setelah itu malamnya saya ikut mesbah doa. Bahkan tengah malam saya terbangun, saya berdoa Bu. Saya berkatakan, Tuhan Engkau yang turun tangan untuk mengoperasi anak saya. Dan saya katakan
Saya yakin ya anak saya sembuh dan semuanya itu hanya tumor biasa saja. Saya terus ulang-ulang memperkatakan itu. Ya anak saya juga ya terus saya suruh perkatakan bahwa saya sudah sembuh dan tumor itu hanya tumor biasa. Akhirnya anak saya dioperasi sekitar jam 12 ya, hampir jam 1. Sekitar 1 jam saya digerakkan oleh Roh Kudus ya. Saya yakin itu Roh Kudus saya untuk berdoa. Akhirnya saya berdoa Bapa kami, terus saya ulang-ulang berdoa Bapa kami. Saya juga menelpon menantu saya yang sedang menunggu di rumah sakit, anak saya dioperasi. Saya bilang terus berdoa ya, doa Bapa kami terus berulang-ulang. Lalu saya berdoa kira-kira 1 jam dan akhirnya hasil dari biopsi di kamar operasi kami terima. Luar biasa Tuhan, ajaib ya. Yang tadinya dokter berkata waktu lihat hasil USG 95% adalah tumor ganas. Ketika keluar dari operasi ya biopsi, dokter berkata itu hanya tumor biasa. Ya, saya percaya ini adalah sebuah mujizat Tuhan yang mengubah semuanya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ya, kami mengucap syukur dan kami tahu ini adalah mujizat karena awalnya dokter berkata 95% tumor ganas. Sekian kesaksian saya Bu, dan semoga terus menjadi berkat bagi yang mendengar. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih buat Ibu Debbie juga yang terus menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, Tuhan itu sanggup mengubah ya. Bahkan dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia mengubah malam menjadi siang. Tidak ada perkara yang mustahil saat kita sungguh-sungguh percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Ya, bagi orang yang terus percaya dan berharap, mereka pasti akan melihat mujizat. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan ya. Terima kasih Bu Neti buat kesaksiannya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. Sudah di Ulangan pasal 12. Kemarin kita sudah membaca tentang ya mereka diperintahkan untuk ya beribadah jangan di gunung-gunung. Ya di bawah pohon, tetapi beribadah hanya di satu tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu di rumah Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ulangan 12 ayat yang ke-29 sekarang. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerah dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti ya mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Tuhan kembali memperingatkan kepada bangsa Israel, ya hati-hati kalau kamu memasuki negeri ya orang lain lalu ada di situ mereka melakukan penyembahan berhala, jangan kamu ikut atau bertanya bagaimana ya mereka menyembah, kami mau ikut juga. Tuhan tuh sangat membenci dengan penyembahan berhala saudara. Ya juga setiap kita kadang tanpa kita sadari, ketika kita ada masalah kita datang bertanya kepada orang pintar, atau kita menyembah sesuatu, ya banyak orang pergi ke Gunung Kidul, banyak orang pergi ke tempat-tempat yang ya seperti itu untuk mencari pertolongan. Ingat, Tuhan membenci orang-orang yang menduakan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Percaya kepada ramalan-ramalan. Datang ke orang-orang yang bisa membaca ramalan. Itu Tuhan tidak suka saudara ya. Karena itu ya Tuhan berkata kepada mereka dan mengingatkan mereka. Jangan sampai engkau ya ikut-ikut dengan mereka. Cara beribadah mereka. Bahkan Tuhan ingatkan.
Ya, bangsa-bangsa kafir itu, ya mereka itu menyembelih anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah mereka. Itu bukanlah ya satu ajaran dari Allah yang hidup. Ya, Tuhan itu mengasihi manusia, jadi tidak mungkin orang membunuh atas nama Allah. Ya, itu sangat merupakan kekejian apapun alasannya. Ya, Allah bahkan tidak ingin bangsa Israel bertanya tentang agama-agama kafir yang ada di sekitar mereka. Bahkan bertanya saja itu Tuhan larang, saudara ya. Penyembahan berhala telah menyebar ke seluruh tanah Kanaan. Ya, dan mudah untuk ditarik ke dalam pencobaan-pencobaan. Ya, tidak kentara dari praktik-praktik yang nampaknya tidak berbahaya. Ya, jadi saudara, Tuhan melarang mereka mencari tahu sebab banyak ya bahkan tradisi-tradisi mereka itu ternyata mengarah kepada penyembahan berhala oleh bangsa itu. Bahkan Tuhan berkata ya mereka juga menyembelih anak mereka yang dipersembahkan kepada Allah mereka. Itu adalah sebuah kejahatan ya. Mereka membakar anak mereka, saudara, untuk dipersembahkan kepada Allah. Tuhan tidak mau ya ada pembunuhan, apalagi itu mengatasnamakan Allah. Tuhan tidak mau, saudara ya, merugikan manusia itu, saudara, sebab Dia mengasihi kita. Karena itu Dia berpesan sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Biarlah ini juga menjadi satu pelajaran bagi setiap kita. Baik, kita sudah selesai dengan Ulangan pasal 12 dan hari ini kita masuk dalam Ulangan pasal yang ke-13. Ya, ayat yang pertama, Ulangan 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, dikatakan di sana kalau tiba-tiba di antaramu ada muncul ya seorang nabi ataupun pemimpi, lalu dia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan mungkin dia melakukan juga mujizat ya kepadamu, tetapi akhirnya dia mengajak engkau ya untuk ya menyembah kepada Allah lain. Sekarang itu banyak, saudara ya, orang mencari-cari mujizat, ya orang mencari-cari ramalan. Ya, dan ketika dia merasa cocok atau dia merasa dia mendapatkan sesuatu, maka dia pergi menyembah Allah yang lain. Tuhan itu marah dan mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak berlaku demikian. Makanya mari kita hanya mencari Tuhan dengan sifat dan hati yang murni. Bukan karena pengen mujizat, karena iblis pun bisa membuat mujizat, saudara, yang kelihatannya benar, ternyata tidak benar. Dikatakan ya kalau datang nabi atau pemimpi di tengah-tengahmu lalu mereka bisa melakukan hal-hal yang kita anggap supranatural, Tuhan bilang jangan engkau mengikuti mereka, sebab Tuhan Allahmu ya mencobai engkau, sebab Dia ingin mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi saudara, pemimpin-pemimpin yang menarik ini ya tidak selalu dipimpin oleh Allah. Ya, kadang-kadang mereka itu juga adalah utusan iblis, saudara, untuk membawa bangsa itu ya kepada sesuatu yang lain. Musa memperingatkan bangsa Israel terhadap nabi-nabi palsu yang mendorong mereka untuk masuk kepada penyembahan berhala kepada Allah-Allah yang lain, Allah kecil. Ya, bahkan saudara, ide-ide yang baru ya dari orang-orang yang membangkitkan semangat mungkin terdengar juga baik. Namun kita harus menilai apakah benar ide-ide itu sesuai dengan firman Allah ya atau tidak. Bila orang-orang yang mengaku berbicara untuk Allah saat ini, ujilah ya dalam hal-hal berikut. Apakah mereka mengatakan kebenaran? Apakah mereka fokus hanya kepada Allah? Apakah kata-kata mereka konsisten dengan apa yang sudah Anda ketahui benar? Sebagian orang menyampaikan kebenaran ya sambil menuntun Anda menuju kepada Allah, tetapi sebagian lain berbicara dengan meyakinkan sambil menuntun Anda kepada diri mereka. Bahkan ada kemungkinan orang menyampaikan perkataan yang benar tetapi tetap membawa orang kepada arah yang salah. Ya, jadi Allah tidak menentang ya
firman Tuhan. Jadi hati-hati ya, bila kita mendengar sesuatu yang menarik, periksalah terlebih dahulu saudara. Uji dulu apakah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita itu hidup mereka sungguh-sungguh membawa kita kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain. Hari-hari ini banyak saudara yang masuk lewat WA dari mana-mana. Ya, awal-awalnya menawarkan kesembuhan, mujizat. Ternyata ya belakangan itu masuk kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, tentang ya bahwa Tuhan itu perempuan, bahwa begini-begini, hati-hati. Jadi kita juga harus waspada, karena ingat Tuhan itu membenci penyembahan berhala ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Ya, ayat 7, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang di dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Ayat 8, maka janganlah engkau yang mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Ya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Jadi saudara, ngeri ya kita lihat di sini, Tuhan itu dengan jelas ya menyuruh bangsa ini, kalau ada orang yang membujuk engkau daripada engkau tersesat ya, firman ini dikatakan bunuhlah dia. Karena pada waktu itu memang ya perjanjian lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dikatakan di sana ya, kalau ada orang yang menyesatkan, lebih baik ya dia dibunuh saudara. Karena Tuhan itu sangat marah dengan penduduk Kanaan pada waktu itu. Kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel membinasakan mereka? Karena mereka sudah menolak Tuhan dan tidak mengaku lagi adanya Tuhan. Mereka menyembah berhala. Ya, pada zaman perjanjian lama kita tahu bunuh-membunuh itu sah jika memang hukumnya seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di perjanjian lama baru ya tidak boleh, sebab Yesus menggenapi semuanya ya, dan tidak boleh saudara kita bunuh-membunuh, tapi jangan mengikuti jika kita ini mau disesatkan. Ya, Tuhan berkata di sana tidak boleh ya kita ini disesatkan. Dikatakan engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah mengikhtiar ya menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lihat di sini betapa serius Tuhan mengingatkan agar bangsa itu jangan tersesat. Ya saudara, Tuhan sangat mau kita ini datang kepada Dia dan hanya menyembah Dia. Karena itu hari ini saudara yang belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ayo bertobat. Tuhan itu sangat peduli dengan keselamatan jiwamu. Jangan sampai engkau binasa ya. Maka suruhlah orang Israel akan mendengar, seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila salah satu ya kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, ya dikatakan di sana untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah mereka memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Ya, seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Tuhan menyuruh saudara, bahkan hartanya tidak boleh diambil karena mereka itu penyembah berhala. Ya, disuruh tumpas oleh Tuhan karena mereka tidak menyembah kepada Allah.
ya, dan barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dengan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, ya, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak mendengarkan nabi-nabi palsu. Jadi siapapun yang membawa mereka untuk disesatkan maka harus dibunuh. Ya, tidak boleh ya mereka itu dibiarkan hidup. Jadi ya, sebuah kota yang benar-benar menolak Allah bahkan harus dihancurkan dan dimusnahkan, Tuhan berkata. Ya, tidak boleh tersisa. Bahkan ya hasil jarahan punnya harus dibakar semuanya. Dan kita melihat di sini, saudara, ya, Tuhan ingin bangsa ini tidak tercemari oleh bangsa-bangsa yang lain, ya, dan Tuhan mau supaya mereka itu hanya sungguh-sungguh ya menyembahnya kepada Allah. Saudara, ya, kita sudah selesaikan dengan Ulangan pasal yang ke-13. Besok kita akan masuk pada Ulangan yang ke-14. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu memberikan pengajaran kepada kita. Hati-hati, jangan masuk pada penyembahan berhala, mengikuti dukun-dukun, ramal-ramal, ya, atau apapun. Tapi kita harus hanya percaya kepada Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini bahwa kami tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan. Kami harus menyembahnya kepada Allah, tidak boleh ada berhala yang lain. Termasuk mungkin itu harta kami, uang, jabatan, apapun yang kami jadikan berhala melebihi Tuhan. Tuhan membenci itu. Kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah yang hidup, berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Berdoa bagi setiap yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, yang terikat dengan penyembahan-penyembah berhala, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa-dosa, Engkau lepaskan Tuhan. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Bapa setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang tertekan, yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa Bapa, biarlah hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Apapun masalah persoalan dalam rumah tangga kami, kesehatan, keuangan, Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Semua yang terjadi di atas bangsa kami, Tuhan luputkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan juga Tuhan yang memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, biarlah kami semua hanya menyembah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.